Nah, ada teman saya yang nanya kayak gini nih, bro, kenapa sih kalau perbaikan kebocoran AC itu mahal, padahal perak tuh kan murah, freon juga nggak nyampe 200.000. Jadi begini teman-teman ya, yang pertama, untuk mengecek kebocoran pada sebuah AC itu bukan hal yang mudah, itu dulu yang pertama ya. Kenapa saya bilang ya, saya punya leak detector ya, itu harganya mahal dan gak semua teknisi punya, dan pakai itu ketemu kadang gak juga, apalagi yang bocornya memang halus bener ya, yang bocornya itu nih ketika kita test press ya, itu kita oles pakai air sabun dia gelembungnya nggak gede, nggak bluk bluk, tapi cuma nitik halus, itu yang sulit ya. Dan kalau kebocoran di outdoor atau indoor itu kadang gampang, yang susah itu kadang di pipa AC, kadang kita nggak nyangka. Apalagi yang pasang pipa AC-nya pipa tanam, hati-hati ya, yang pipa tanam ya, ketika bocor di pipa itu makan biaya yang luar biasa besar lagi ya. Jadi untuk ngecek kebocoran itu aja, itu pertama bukan hal yang mudah ya. Jadi butuh peralatan yang banyak ya, butuh tenaga dan pikiran. Apalagi posisi outdoor ya, posisi outdoor itu hampir rata-rata posisinya di atas ya, bukan di lantai. Hampir rata-rata, apalagi posisi outdoornya di atas genteng ya, itu ada resiko yang besar tentunya ya dari perbaikan sebuah AC. Nah, yang pertama itu ya, untuk menemukan kebocoran pada sebuah AC itu bukan hal yang mudah. Nah, yang kedua, kenapa teknisi mengenakan biaya freon yang mahal? Karena apa? Untuk garansi. Betul. Freon itu tidak mencapai 200.000 benar ya. Tetapi teknisi luar hampir rata-rata, bukan hampir rata, bahkan mungkin semuanya ya, tidak menyetok freon. Karena apa? Freon itu satu tabung harganya mahal ya. Tentu ya tidak akan kebeli ya, kecuali perusahaan ya. Rata-rata kalau teknisi luar ketika perbaikan dia beli per kilo. Nah, harga per kilo itu memang nggak nyampe 200.000, betul. Cuma ketika mengatasi sebuah kebocoran ya, kadang itu 1 kilo itu nggak cukup ya, karena udah diperbaikin masih bocor juga, dicari lagi, itu ya antisipasinya ke situ. Nah, terus untuk garansi, kenapa ketika kebocoran pada sebuah AC sudah diperbaiki oleh teknisi, itu kadang-kadang bocor kembali, apalagi di evap tuh, evap yang paling sering ya, sudah dilas, kadang-kadang bocornya itu bukan yang dilas, tapi di titik sebelahnya ya, karena mungkin kena radiasi panas waktu ngelas ya. Nah itu kadang-kadang bocor lagi, mau nggak mau teknisi beli freon lagi. Jadi itu untuk garansi. Kenapa harga freon ketika perbaikan itu mahal ya. Dan yang ketiga, teknisi AC ini adalah home service ya. Kenapa sih kalau kita ya, kita kalau ke perusahaan-perusahaan besar ya untuk perbaikan, dikenakan biaya transport itu kita rela gitu. Tapi kenapa nih ke teknisi luar kayak nggak ridho gitu ya. Padahal kan kalau teknisi luar sejahtera, alhamdulillah ya. Kalau perusahaan kan bosnya yang kaya. Jadi seperti itu. Kenapa biaya perbaikan kalau udah menyangkut kebocoran, biayanya mahal. Itu dia tadi yang saya bilang ya. Pertama, untuk mengecek sebuah kebocoran pada AC itu bukan hal yang mudah ya. Dan yang kedua, resiko ya, resiko dari pengerjaannya itu besar ya, terutama di bagian outdoor yang harus diturunkan, itu kadang-kadang itu dia resiko pekerjaan. Dan yang ketiga, memang itu dia tadi ya, home service, karena teknisi AC ini kan bawa peralatan atau segala macam dipanggil ke rumah ya. Kalau perusahaan besar itu udah kena biaya jasa ya, jasa visit istilahnya seperti itu ya. Dan memang teknisi ini punya skill ya, yang memang ada harganya ya. Jadi teknisi ini bukan dibilang kerja serabutan, enggak. Jadi nggak mudah loh jadi teknisi AC ya. Kalau servis, kalau kursus biayanya mahal ya. Dan kursus sudah punya ilmunya, bisa jadi teknisi? Belum tentu ya. Dia juga harus punya pengalaman yang lebih.
ya. Nggak punya biaya kursus, jadi helper, nggak cukup sebulan 2 bulan. Helper saya aja ada, udah setahun nggak bisa apa-apa. Karena teknisi ini ya skill ya, belum tentu semua orang juga bisa perbaiki AC. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi mahal itu semua ada perhitungannya ya. Ada perhitungan biaya, garansi, transportasi, dan yang lainnya. Yang kedua, teknisi AC itu punya skill yang memang harus kita hargain ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dingin dari Teknisi Gabut.